Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Suci Nisa dalam Sapa Jambi, di mana pada hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali, yaitu novelis muda. Langsung saja kita sapa dulu, ada Mbak Sasa ya? Mbak Sana. Sana? Iya, Oh, panggilan kecilnya Sasa tadi ya? Enggak, Sana memang. Berarti kameramen kita ya yang mungkin karena imut-imut ya. Mbak Sana ini adalah seorang penulis yang mungkin tidak asing lagi di mata pemirsa Kompas TV Jambi ataupun masyarakat lainnya ya, karena namanya yang lebih dikenal itu Rintik Seduh. Ya, Seduh. Mungkin milenial sekarang juga kenal di Instagram ya. Ya, lebih di situ. Nah, terkait dengan pembahasan kita hari ini yang akan kita kupas tentang buku terbarunya ya, novel terbarunya yang berjudul Kata. Tapi sebelumnya, boleh tahu nggak sih Mbak Sana ini sejak kapan suka nulis buku? Suka nulis buku itu sebenarnya suka nulisnya dulu itu dari SMA. Dulu malah memulainya itu malah buat puisi. Nulis puisi, coba kirim ke Mading ditolak terus, coba ikut lomba tingkat kecamatan juga ditolak. Akhirnya oh ya udah deh, mungkin bukan nulis untuk di tingkat seperti itu. Akhirnya coba nulis di blog. Ternyata di situ lebih merasa bebas, lebih merasa kalau nulis itu nggak perlu harus dengan tujuan dibaca, jadi nggak perlu takut ditolak, tanpa perlu takut tulisannya kayak dianggap jelek. Jadi benar-benar nulis untuk dituliskan aja. Dari situ ternyata banyak menikmatnya, lalu coba main ke Instagram, karena dulu waktu nulis di akun pribadi itu banyak teman-teman kayak terlalu menu-menuhin timeline dengan tulisan-tulisan galau, jangan tulis kayak gitu lagi ya. Jadi malah dulu teman-teman di sekolah kayak kurang nyaman dengan keberadaan tulisanku. Akhirnya ada beberapa teman di kelas bilang, ya udah, bukan berarti harus berhenti nulis, coba buat Instagram khusus tulisan-tulisan kamu. Akhirnya oke deh, coba deh. Akhirnya cari nama, karena nggak mungkin namanya Sana lagi, karena makin dicap Sana galau. Akhirnya cari apa ya yang berkaitan dengan hal-hal mellow yang akan aku tuliskan. Akhirnya ketemulah Rintik Seduh. Akhirnya coba di situ, makin banyak penikmatnya. Jadi selama di Instagram itu kan masih asik nulis di blog. Terus ada followers bilang, Kak coba deh nulisnya di Wattpad, karena anak remaja itu sekarang lebih senang baca di Wattpad daripada di blog. Karena di Wattpad itu karya kakak akan lebih dihargai, ada copyrights-nya, ada peringkatnya, jadi ada rankingnya. Banyak penulis-penulis juga yang berasal dari Wattpad juga kan. Terus votes-nya, berapa yang baca, berapa yang suka, komentarnya. Jadi tiap paragraf aja bisa dikomentarin. Jadi seru banget deh. Akhirnya nyoba, seru banget. Dan aku juga kaget ternyata langsung punya banyak pembaca kayak gitu, dilirik penerbit, jadilah punya buku gitu. Berarti tadi ada poin kecil ya, dibilang Sana galau. Berarti ini tulisan-tulisannya termotivasi dari kegalauan Mbak Sana? Karena anaknya dari SMA males cerita ke orang. Misalkan aku lagi, jadi semua dipendam iya, sendiri. dipendam. Kayak suka sama kakak kelas, bingung kayak kalau cerita ke teman pasti udah cerita panjang lebar, ujung-ujungnya gini, ayo dulu sabar aja. Itu kan nyebelin kan? Ya? Iya, akhirnya pendem sendiri, tapi dipendem juga nggak enak. Akhirnya gimana ya cara menyampaikan tanpa harus cerita ke orang? Akhirnya oh ya udah ditulis dari awal di HVS, di kertas putih, di balik hasil ulangan fisika nilainya 4 itu kan rese gede kan. Akhirnya di belakang di lembar putih tulis apapun aja yang ada di kepalaku saat itu. Dari situ kemudian coba ke tempat lain, akhirnya seru. Berarti bisa dikatakan buku-bukunya terinspirasi dari kisah nyata. Iya, waktu Sana, itu ya? tapi masih di awal-awal buku, kayak di buku pertama dan kedua itu murni curhatan aku. Aku kagum sama kakak kelas, bingung bilangnya gimana. Berarti ini ganti diary ya? Kalau zaman dahulu kan kala orang kenal diary. Dear Diary, kayaknya itu udah terlalu melankolis malah. Akhirnya udah ketemu, pokoknya suka sama kakak kelas, kagum, bingung bilangnya gimana. Tapi kalau ceritanya benar-benar plek curhatan, kayaknya kesana narsis, kayaknya curhat banget nih penulis gitu. Akhirnya dari ide itu diolah gimana bikin curhatan ini jadi cerita yang menarik. Akhirnya merangkailah kerangka cerita, dirangkai, ketemu wah kayaknya bagus nih, akhirnya coba ditulisin, dan ternyata banyak orang yang mengalami dan merasakan hal yang ada di buku. Makanya banyak orang yang berhasil menikmati buku itu. Itu kira-kira pertama kali nulisnya tahun berapa itu? 2016 kayaknya. 2016, iya, berarti masih baru ya? Iya, masih baru banget. Kira-kira yang ditulis dalam buku tahu nggak isi hati dari seorang Sana?
Pasti enggak sih, cuman Berarti sampai sekarang masih rahasia ya? Masih Siapa rahasia, sih tapi orangnya? iya itu masih rahasia. Bahkan sampai sekarang mau dibuat film itu masih rahasia. Masih rahasia Tim siapa? produksinya juga nggak aku kasih tahu. Jadi maksudnya aku ingin masih punya hal dokumen pribadi yang untuk aku aja, untuk aku nikmati sendiri tanpa perlu dinikmati banyak orang, karena cukup diceritanya aja, nggak perlulah tokohnya aslinya siapa, itu kayaknya di luar konteks. Nah, sejauh ini sudah mau promo buku selanjutnya, ada Iya. buku yang berjudul Kata Yap. ya. Bisa diambil intisarinya tentang move on seseorang ya. Ini kisah nyata juga atau gimana? Enggak, kalau ini dulu kan jadi gini, penulis itu pasti memulai buku pertamanya lewat tentang pengalaman hidupnya sendiri. Jadi inspirasinya itu nggak Rata-rata jauh-jauh, biasanya iya ya? rata-rata. Kayaknya gue punya cerita yang harus disampaikan, itu ditulis. Tapi di buku Kata ini aku kayak mikir gitu waktu awal-awal, mau bikin buku yang mewakili banyak orang. Dan di Instagram itu kan aku sama pembacaku udah lengket banget, bener-bener deket. Jadi bukan sekedar penulis dan pembaca gitu, jadi bener-bener kayak teman. Dan selalu DM tuh tiap menit Mbak, tiap menit pembacaku DM lagi galau lah, cerita atau laporan, lapor aku lagi galau Pau, soalnya dia jadian sama orang lain atau semacam itulah. Dari situ aku riset, jadi ternyata banyak orang yang gagal move on, atau banyak orang yang suka sama orang tapi orangnya udah punya orang lain. Dari situ aku riset, wah kayaknya kalau diambil inti ini bagus nih, udah dapet intinya, akhirnya cari lagi gimana mengembangkannya supaya menjadi cerita yang kreatif, cerita yang orang pas baca kayaknya nggak ada nih cerita kayak gini. Karena kan rata-rata banyak ya penulis bikin tentang gagal move on lah, tentang orang yang cintanya pupus, itu kan udah banyak. Akhirnya aku cari warna apa yang harus aku letakkan di situ supaya beda. Dan ternyata sudah dapat kuncinya, dapat warnanya dipegang, coba dituliskan, dan ternyata pas keluar, saya kaget. Saya nggak berekspektasi Kata akan segininya, karena menulisnya juga tanpa harapan, bener-bener nulis aja, dibukukan juga udah alhamdulillah. Tapi ternyata reaksinya, antusias mereka sangat luar biasa, itu menyenangkan banget. Berarti ini juga menggambarkan ya kisah-kisah yang dialami mungkin oleh Orang, remaja iya. ataupun dewasa yang ada saat ini. Kira-kira yang banyak curhat itu rata-rata usia berapa itu? Nah, ini lucu sih. ABG semua Iya, kan? Atau ada orang dewasa juga? Rata-rata itu SMP dan SMA sih Jadi yang bahasa paling. yang dipakai di sini bahasa-bahasa kekinian ya? Bahasa baku malah Mbak. Jadi yang menariknya. Buku aku itu nggak pernah pakai gue lo, maksudnya tokoh utamanya jarang banget pakai gue lo, terus bahasaku sangat baku, maksudnya yang enggak aja tidak gitu. Berarti pemilihan kata-kata di dalam buku ini dan harus itu diperhatikan sebenarnya juga ya? aku nggak merencanakan, aku tiba-tiba nulis dengan gaya seperti itu, misalnya benar-benar aku gitu, aku ya keseharian ngomong kayak gitu, ya aku tulis apa adanya. Awalnya agak membuat mereka kayaknya sulit untuk merasa nyaman dengan bahasa itu. Mungkin karena balik kan lagi ke novel-novel iya, zaman itu dulu kayak gini novel-novel ya zaman dulu, tulisannya. kayak novel-novel zaman sekarang kan gue lo, atau ya sangat kekinian lah yang dipakai sama remaja zaman sekarang. Tapi aku coba kayaknya nggak apa-apa deh punya warna sendiri, nggak ada salahnya untuk jadi beda. Dan ternyata mereka berhasil menikmati itu, sama-sama nyaman. Jadi aku menulisnya juga nggak perlu takut kayak aduh kayaknya ini nggak bakalan bikin mereka nyaman. Jadi senang lah. Seneng ya. Nah, terkait dengan buku Kata ini kan buku yang keempat ya tadi katanya ya. Buku yang keempat tentunya banyak sekali yang ditunggu oleh pecinta rintik seduh ini, karena ada buku pertama, buku dua, buku ketiga, dan buku keempat ini. Ini udah dipromoin di mana aja nih Mbak? Kemarin sih habis dari Palembang, cuman waktu itu meluncurkan buku ini di UI Depok itu akhir Oktober, benar-benar akhir Oktober. Terus saya ke Bandung di UPI, terus Solo, Semarang, Cirebon, sama Palembang kemarin, dan ini Jambi. Acaranya baru jam 2 nanti. Tentunya seorang novelis ini atau penulis ada merasakan jatuh bangunnya, mungkin takut bukunya nggak diterima masyarakat, takut aduh ntar ada yang beli nggak ya, terus takut juga buku ini minat nggak ya orang baca. Pasti tentunya dirasakan oleh semua penulis. Nah, seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Sana selama menulis dari buku pertama hingga buku keempat? Kita tahan dulu saudara, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.